masyarakat dapat bersatu untuk memberikan pendapat yang disebut dengan sahabat pengadilan. Ya kan gitu loh, menyampaikan secara bersama-sama kepada Mahkamah Konstitusi. Ini loh rasa kekhawatiran kami, ini loh pendapat kami, ini loh apa kami, kira-kira begitulah. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Kali ini kita akan kembali membahas isu yang berkaitan dengan proses pemilu. Ya, kalau saat ini kita sudah mencapai tahap namanya hasil pengumuman rekapitulasi suara dan sekarang sedang menuju namanya ke wilayah hukumnya yaitu PHPO. Tapi kali ini saya kembali ditemani oleh inisiator petisi Brawijaya yaitu Pak Haposan Sitomorang. Apa kabar Pak Haposan? Ya, kabar baik. Selamat sore. Selamat sore. Siap Pak ya? Siap. Ya. Tema kali ini kita akan menguliti, membahas tentang hasil laporan KPU kemarin yang disahkan oleh KPU, versi KPU istilahnya. Dan kita akan minta tanggapan dari Pak Haposan Sitomorang selaku petisi Brawijaya yang saat ini sedang giat-giatnya menyuarakan kebenaran demokrasi di Indonesia. Ya, Pak, menanggapi hasil rekapitulasi suara KPU kemarin kan, udah dinyatakan ada 3 ya, masing-masing punya suara ya. Dan sudah kita ketahui bahwa paslon 02 itu menempati urutan tertinggi. Ya. Menurut Bapak gimana? Ya, kita mungkin mengucapkan sangat prihatinlah hasil pemilu, khususnya Pilpres yang disampaikan oleh KPU sebagai pelaksana daripada pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024. Hal mana di situ paslon 02 yaitu Pak Prabowo dengan Pak Gibran menempatin urutan pertama perolehan suara kurang lebih sekitar 58%. Namun perlu disampaikan adalah bahwa kita tidak bisa mengingkarin dugaan-dugaan masyarakat yang dilihat dalam hal ini bahwa KPU ataupun pelaksana lainnya seperti Bawaslu tidak secara jujur, tidak secara berimbang atau tidak secara netral dalam hal melaksanakan pemilu ini. Sehingga banyak gerakan-gerakan masyarakat, baik di Jakarta, di luar Jakarta, dan di tempat-tempat yang lain, yang menolak hasil pemilu. Salah satu contoh misalnya, guru besar universitas perguruan tinggi, mereka melakukan pendapat penolakan hasil pemilu. Karena apa? Pemilu yang ada sekarang ini adalah dapat dikatakan sebagai suatu pelaksanaan pemilu yang paling curang selama Indonesia merdeka. Di zaman Pak Harto pun tidak ada begini model pemilu. Kalaupun sudah ditentukan pemenangnya di zaman Pak Harto, tapi tidak ada seberuntal ini, menurut hemat saya. Contoh misalnya pengerahan aparat desa, aparat pemerintah, ataupun ikut campur tangan presiden. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Ya, kira-kira poin-poin apa aja yang dirasakan oleh masyarakat itu sebagai bentuk kecurangan dari sisi KPU dan Bawaslu? Ya, kita melihat ya, masyarakat dalam pembincangan masyarakat, baik di kampus-kampus, di kelompok-kelompok seminar-seminar di mahasiswa, bahwa kecurangan pemilu itu telah diduga sejak dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, yang secara konstitusi, menurut hemat saya, melanggar kewenangan yang ada pada mereka. Karena kan Mahkamah Konstitusi itu kalau tidak salah itu hanya mengatur masalah norma, bukan menambah norma atau bagaimana. Tapi faktanya adalah mereka menambahin norma dan yang lain. Sehingga Gibran dapat mengajukan diri sebagai calon wakil presiden daripada Bapak Prabowo. Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini dampaknya adalah bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, siapa nama Bapak itu, Pak Anwar Usman,
berdasarkan putusan MK dinyatakan telah melanggar etika berat. Artinya ada konflik kepentingan di dalamnya. Masyarakat tidak boleh disalahkan menafsirkan hal-hal lain. Nah, dampak daripada itu KPU melaksanakan menerima pendaftarannya, ada putusan DKPP juga yang menyatakan bahwa komisioner KPU juga melanggar etika berat. Jadi kita tidak tahu. Jadi kalau bisa dibilang dalam pemilu kali ini mulai dari hulu sampai dengan hilir pelaksananya diduga kuat telah melakukan pelanggaran. Ketidaknetralan presiden, ketidaknetralan aparatur negara, ketidaknetralan mungkin aparat penegak hukum. Ini yang menjadi masalah. Nah, setelah diumumkan hasil pemilu ini, khususnya Pilpres, karena kita bicara masalah Pilpres, maka Paslon 01, Pak Anies dan Pak Muhaimin mendaftarkan diri, menolak hasil pemilu itu. Karena apa yang disampaikan oleh KPU, itu versi KPU. Nah, dan selanjutnya kalau tidak salah, tanggal 23 hari Sabtu yang lalu, 03 mendaftarkan penolakan itu ke Mahkamah Konstitusi. Tujuan daripada itu semuanya adalah, ini merupakan salah satu proses hukum. Untuk tegaknya hukum, untuk tegaknya demokrasi. Tidak ada tujuan lain. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena ada dugaan-dugaan daripada kecurangan pemilu itu, masyarakat bergelombang melakukan banyak aksi yang selama ini kita lihat, mendesak DPR untuk melakukan hak angket. Tapi namun di pihak lain, pihak yang mendukung Bapak Prabowo menolak hak angket. Hak angket ini kan diusulkan karena ada dugaan kecurangan. Kalau memang tidak ada kecurangan itu, adalah patut juga partai-partai yang lain atau anggota DPR yang lain yang tidak sejalan dengan kita bilang pengusung 01 ataupun 02 mendukung hak angket ini supaya kelar itu masalah. Artinya ini menyangkut masalah legitimasi Pak Prabowo di kemudian hari kalau dia dilantik menjadi presiden. Bukan untuk kepentingan seseorang, enggak. Kita harus lepaskan dulu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh banyak masyarakat, khususnya petisi Brawijaya, itu bukan untuk kepentingan Muhaimin dan Anies Baswedan, kepentingan Pak Mahfud, ataupun kepentingan Pak Ganjar. Enggak, ini kepentingan negara. Kita harus ingat, saya minta kepada masyarakat harus menyadari zamannya Orde Baru. Orde Baru tumbang karena adanya tindakan kesemena-menaan, adanya tidak penghormatan kepada hukum, banyaknya KKN, banyaknya korupsi, kebebasan berserikat, kebebasan mengeluarkan pendapat dikekang. Sehingga mahasiswa dan masyarakat pada masa itu bersama-sama menumbangkan Pak Harto yang disebut dengan reformasi. Ya, saya coba pengen kembali lagi ke masalah sikap respon dari masyarakat orang perguruan tinggi. Ya. Kenapa saya anggap ini penting ya? Karena kan sebenarnya perguruan tinggi itu adalah benteng moral dan etika dalam kita bernegara dan berbangsa ya. Ya. Kan beliau-beliau para guru besar dari UGM, UI itu sudah menyerukan yang pernyataan keprihatinan yang luar biasa menurut saya. Ya. Karena itu jarang terjadi gitu ya. Selama 20 tahun terakhir itu mereka begitu keras. Ya. UI dengan seruan Salemba, UGM dengan kampus menggugat ya. Ya. Tapi justru mereka itu kayak dikerdilkan gitu. Inilah mungkin ya. Kalau menurut hemat saya bukan dikerdilkan. Tapi mereka ini bisa kita bilang adalah apa yang disampaikan mereka ini adalah suatu gerakan moral yang harus kita sikapin secara bijak, yang harus kita sikapin apa maksud daripada itu. Semuanya itu tujuannya adalah untuk kebaikan bangsa ini, keutuhan bangsa ini. Nah, oleh karenanya kita menghimbau kepada masyarakat umum kiranya dapat bersatulah untuk ini. Contoh misalnya gini, masalah hak angket tadi yang kita bicarakan. Hasil survei daripada Kompas, Litbang Kompas, menyatakan bahwa masyarakat setuju dengan hak angket 62%. Yeah. Artinya apa? Artinya masyarakat sangat konsen untuk perbaikan pada negara ini.
Masyarakat ini belum tentu, kalau kita lihat hasilnya itu, ya belum tentu sebagai pendukungnya Amin, belum tentu sebagai pendukung Ganjar, tapi pendukung bangsa ini, yang masyarakat yang menginginkan bangsa ini baik-baik saja, masyarakat yang menginginkan bangsa ini demokrasinya tetap tegak. Itu yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi seruan daripada guru besar UGM, guru besar daripada para dosen daripada UI dan universitas-universitas yang lain harus kita hormatin itu sebagai suatu gerakan moral. Kenapa mereka berteriak? Kenapa mereka menyampaikan hal itu? Karena mereka itu pada prinsipnya adalah suatu menyampaikan gerakan moral. Mereka peduli dengan keadaan bangsa ini. Yang notabene, kalau saya katakan keadaan bangsa ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Nah itu. Ya, yang kedua juga gini, kalau saya melihat kemarin dosen Fakultas Hukum UGM Dr. Zainul Mukhtar Arifin itu mengatakan kayaknya dalam bentuk ungkapan kefrustasiannya dia. Ya kalau memang jalur hukum dan politik itu tidak bisa menyelesaikan atau istilahnya memberikan rasa keadilan masyarakat, ya bukan tidak mungkin akan adanya namanya peradilan rakyat. Kalau Pak Posan sebagai inisiator petisi Brawijaya setuju nggak itu? Ya, itu kan yang dikhawatirkan oleh para guru besar UGM itu ya. Seperti yang disampaikan salah satu itu kalau tidak salah ahli hukum. Yang dikhawatirkan jangan sampai peradilan rakyat yang terjadi. Tapi apa yang terjadi? Kalau hal seruan-seruan moral yang disampaikan para guru besar, para kampus-kampus itu tidak didengarkan oleh penguasa, tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi. Ini yang harus kita wanti-wanti. Demikian juga dengan pimpinan-pimpinan politik harus mendengarkan ini. Kita harus peduli dengan keadaan bangsa ini. Kita harus peduli dengan keadaan masyarakat kecil. Jangan kita hanya memikirkan keadaan kita. Mungkin ada di antara pemuka-pemuka masyarakat atau tokoh-tokoh politik yang hidupnya bergelimpangan. Jangan egois. Pikirkan nasib rakyat. Kalau itu yang terjadi, yang menderita adalah rakyat. Itu yang harus dihindari. Jadi seruan moral daripada guru besar itu harus kita renungkan, dan khususnya pemerintah ataupun siapapun yang berkewenangan untuk itu harus memikirkan itu. Jangan diabaikan. Jangan sampai terjadi seperti yang disampaikan oleh mereka peradilan rakyat. Kita harus hindarin itu. Nah, itu. Ya, kadang-kadang saya pikir mereka itu orang-orang yang cerdas ya, bukan orang bodoh. Pasti bisa melihat dengan kacamata yang lebih luas gitu. Gak seperti orang biasa lah ya. Tapi kira-kira petisi Brawijaya juga akan bergandengan tangan dengan kalau petisi Brawijaya sesuai dengan tujuannya adalah penegakan demokrasi. Petisi Brawijaya adalah semuanya adalah barisan kebenaran untuk demokrasi. Jadi kita ini bersatu dalam mewujudkan demokrasi, tetap terjaga demokrasi di Republik ini. Tidak ada maksud lain. Kita bukan bertindak atas nama Ganjar, kita nggak bertindak atas nama Muhaimin, enggak. Kita bertindak untuk kepentingan masyarakat. Itu petisi Brawijaya. Jadi tidak tertutup kemungkinan petisi Brawijaya juga akan melakukan gerakan-gerakan moral, menjumpai para tokoh-tokoh bangsa, termasuk mungkin juga menjumpai minta audiens dengan Bapak Wakil Presiden, kiranya untuk berkenan untuk mau menerima kita untuk kita sampaikan kekhawatiran kita. Karena perlu di sini ada suatu tokoh besar seperti Bapak Wakil Presiden, tokoh NU, Wakil Presiden adalah pantas dia menyuarakan kebenaran dalam hal ini. Dan bila penting membentuk suatu Dewan Keselamatan Negara. Itu yang harus dipikirkan oleh Bapak Presiden mungkin. Perlu kita dorong juga ya. Dan kita akan sampaikan. Kita sudah rapatkan di petisi Brawijaya, akan membuatkan surat untuk memohon audiens untuk menyampaikan kekhawatiran kita terhadap beliau. Ya, tapi lepas dari itu ya, kita kembali ke hak angket. Tadi kan kayaknya sekarang ini ada fenomena ketidakseriusan dari partai-partai yang akan mengusung itu. Karena misalkan kemarin dari salah satu podcast majalah di Indonesia ya, itu mengatakan bahwa PKB kemudian Nasdem itu udah diam-diam sudah istilahnya gandengan tangan dengan paslon 02 ini. Ya, jadi kita mungkin kalau masalah angket ini sekarang ini kan mengenai hasil pemilu ini,
dugaan hasil pemilu curang ini ya, ada dua salurannya. Satu saluran politik yang disebut dengan hak angket, saluran hukum yang disebut yang sekarang ini berjalan di Mahkamah Konstitusi. Hak angket ini kan hak yang diberikan oleh konstitusi kepada anggota dewan. Ada dugaan yang mengusulkan hak angket, ada dugaan kecurangan pemilu. Dan pihak yang lain mengatakan tidak ada kecurangan pemilu. Kalau memang sedemikian adanya, alangkah baiknya anggota dewan secara sepakat bersama-sama untuk membentuk hak angket, menelusurin kebenaran daripada pelaksanaan pemilu. Kalau tidak sepakat, jadi jangan dianggap misalnya yang mengajukan hak angket ini adalah mengada-ngada. Jangan kita berlindung di balik ini pilihan rakyat, ini segala macam, enggak. Kita jangan tutup mata, kita jangan tutup hati segala macam. Kalau memang tidak ada dugaan pelanggaran pemilu, ya udah partai-partai yang lain atau anggota dewan yang lain ya sepakatin itu hak angket untuk membuktikan, dan mereka harus membuktikan bahwa tidak ada kecurangan pemilu. Yang dari sini membuktikan bahwa ada kecurangan pemilu. Artinya bila dapat dibuktikan itu tidak ada kecurangan pemilu, clear, maka legitimasi nantinya kepada Pak Prabowo sebagai presiden ya teruji kuat. Tapi kalau begini, ini kan sangat kita khawatirkan nanti legitimasi Pak Prabowo ini sangat rendah. Itu satu. Proses hukum yang saat ini sudah didaftarkan oleh 01 di MK dan 03 di MK, saya berpikiran begini, kalau kita lihat kecurangan pemilu itu, dugaan kecurangan pemilu mulai dari hulu sampai ke hilir, bermula daripada putusan MK tadi, maka adalah patut Ketua Mahkamah Konstitusi beserta hakim-hakim harus menyidangkan perkara ini sesuai dengan bukti yang ada, sesuai dengan aturan hukum yang ada, bukan mengada-ngada. Mengingat ada survei yang dilakukan oleh beberapa orang, kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sangat rendah. Ini Ketua Mahkamah Konstitusi beserta hakim-hakim Mahkamah Konstitusi saat ini harus benar-benar melaksanakan pemeriksaan atas perkara ini dengan benar. Jangan takut diintervensi, sesuai dengan ajasnya bahwa hakim adalah merdeka, bebas dari intimidasi dan segala macam. Jadi mereka harus menunjukkan dirinya. Kalau memang tidak ada pelanggaran itu, tidak bisa dibuktikan, ya Mahkamah Konstitusi semua menyatakan demikian. Tapi namun kalau ada bisa dibuktikan dan dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat atau pemohon, ya harus dikatakan, harus dilihat. Jangan berfokus kepada hasil pemilunya. Kalau misalnya Mahkamah Konstitusi berfokus kepada hasil pemilu, itu sangat membohongin kebenaran. Karena apa? Hasil pemilu ini diduga dilakukan dengan kecurangan. Inilah yang perlu dilihat alur ceritanya. Ya. Gitu loh. Jadi kita memohon, kami dari Petisi Brawijaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan perkara itu sesuai dengan aturan yang ada. Jangan takut ada intimidasi, karena sesuai dengan aturannya bahwa mereka adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dilindungi oleh hukum karena mereka punya hak prioritas untuk itu. Itu yang harus kita sampaikan. Ya. Yang kedua, juga mungkin kita himbau seperti yang disampaikan tadi, guru-guru besar melakukan menyampaikan pendapat seruan moral segala macam. Juga mungkin para guru besar ini beserta masyarakat dapat melakukan suatu membuat suatu gerakan dan menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau hakim-hakim konstitusi yang disebut dengan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Kita sepakat. Sahabat pengadilan ini kita sampaikan, ini loh pendapat kami, ini loh penilaian kami, ini semua kan. Kita harus berpikiran positif. Jangan ada kelompok masyarakat yang menyatakan adalah kami dari kelompok sahabat konstitusi. Sahabat konstitusi. Sahabat konstitusi. Mereka berlindung di situ, tapi tujuannya adalah hanya untuk mengkerdilkan. Kalau sahabat konstitusi, mari kita tegakkan hukum dengan benar, mari kita fair, bukan menduga-duga, bukan melakukan suatu aksi yang sifatnya menakut-nakutin orang. Karena seperti yang beredar di masyarakat, ada sekelompok masyarakat melaporkan atau apalah namanya itu, Profesor Saldi Isra sama dengan
Profesor Arief Hidayat. Arief Hidayat. Ini kan menurut hemat kita tidak baiklah. Jangan dibuat tekanan-tekanan model begituan karena mereka dilindungi oleh hukum. Jadi kalau ada dugaan ini, semua nanti bisa menduga-duga. Yang terjadi di dalam bangsa kita ini sekarang begitu. Orang begitu bebas berbicara tanpa dasar. Tapi mari kita tanya hati kecil kita, apakah yang kita sampaikan itu sesuai dengan aturan hukum, sesuai dengan kepatutan, sesuai dengan etika moral, atau bagaimana? Itu yang perlu yang harus kita sampaikan. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, para guru besar dari UGM, UI, UNPAD, dan universitas-universitas lain dapat mungkin bersatu untuk berkumpul yang disebut dengan sahabat pengadilan ini, memberikan suatu pendapat secara tertulis, bila penting tanda tangan cap darah, sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, ya kan begitu. Ya, cuman untuk perselisihan PHPU yang di MK ini kan ada sebagian masyarakat juga skeptis. Ya. Menurut ketua gimana ya? Ya, itu tadi yang kita bilang tadi, karena kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang skeptis terhadap Mahkamah Konstitusi, karena memang ada alasan tertentu. Contoh misalnya seperti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Tentu ini kan melukai perasaan keadilan masyarakat. Ini yang menimbulkan rasa skeptis daripada masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Justru karena disitulah kita dari Petisi Brawijaya menghimbau kepada Ketua Mahkamah Konstitusi beserta hakim-hakim konstitusi untuk menyidangkan perkara ini dengan benar, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan bukti-bukti yang ada, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi, lembaga Mahkamah Konstitusi. Mengingat Mahkamah Konstitusi ini kan dibentuk untuk sebagai benteng keadilan, benteng undang-undang gitu loh, benteng demokrasi. Bukan untuk sebagai alat, dibuat sebagai alat. Itu menurut hemat saya. Jadi kalau ada sekelompok masyarakat skeptis dengan Mahkamah Konstitusi, ya itu kita nggak bisa salahkan. Karena memang ada sejarahnya, ada alasannya gitu. Ya, sekarang berkaitan dengan pengajuan PHPU dengan Petisi Brawijaya. Kan Petisi akan mengawal ya. Ya. Adakah rencana aksi untuk itu ya? Kalau masalah aksi ini, kita akan tetap bersama dengan masyarakat. Bersama-sama dengan masyarakat, karena mengingat Petisi Brawijaya ini adalah kumpulan daripada masyarakat sipil, profesional, guru dan segala macam, buruh, petani dan lain-lain. Kita akan tetap akan mengawal proses hukum yang berlaku, yang saat ini berjalan di Mahkamah Konstitusi, menyangkut masalah gugatan yang diajukan oleh paslon 01 atau paslon 03, dengan catatan bahwa Petisi Brawijaya melakukan itu bukan untuk kepentingan Anies, bukan untuk kepentingan Ganjar. Mengingat kami lahir dari rahim masyarakat. Bukan kami diperintah oleh mereka-mereka itu untuk membuat ini. Itu harus saya sampaikan secara tegas. Petisi Brawijaya lahir dari rahim masyarakat dan terdiri dari masyarakat sipil, profesional dan lain-lain. Gitu. Ya, sekarang ini masalah goal pengajuan PHPU di MK. Kemarin saya perhatikan di media itu kan kalau 01 dan 03 itu kayaknya punya goal yang sama ya. Betul. Ya. Ya. Itu mungkin begitu. Saya belum mempelajarin semuanya, khususnya yang ini. Kalau kemarin saya gugatan 01 saya udah baca. Ya. Ada salah satu tuntutan mereka adalah dengan alasan putusan MK nomor 90 dan urutannya ke sini. Mereka meminta salah satu adalah mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden. Artinya apa? Dan kita di sini bukan tidak suka dengan Prabowo. Jadi itu harus dikesampingkan. Ya, bukan kita tidak suka dengan Gibran. Itu harus kita sampaikan. Yang kita mau adalah penegakan konstitusi, penegakan demokrasi. Itu yang kita mau. Jadi tuntutan daripada 01 yang meminta salah satu tuntutannya adalah mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden,
dan semoga mungkin bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan dilakukan pemilihan ulang. Itu konsekuensi berarti. Itu ya? konsekuensinya. Iya. Dengan catatan pemilihan ulang ini harus dilakukan dengan cara fair. Bagaimana dengan cara fair? Mengganti semua komisioner KPU, mengganti semua komisioner Bawaslu beserta urutannya harus diganti. Ya. Karena mengingat komisi ketua KPU atau komisioner KPU ada kaitannya dengan istana, demikian juga ada kaitannya bekas ajudan, bekas ini. Ini harus kita hilangkan. Jadi bila memang Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk dilakukan pemilihan ulang presiden, maka komisioner KPU keseluruhan harus diganti. Demikian juga Bawaslu. Supaya apa? Supaya terjadi pelaksanaan pilpres itu secara benar, secara adil. Dan campur tangan presiden. Ada yang paling hal aneh di sini. Saya pernah dengar Ibu Risma menyampaikan di media elektronik, kalau tidak salah satu TV swasta, bahwa sewaktu Ibu Risma diangkat menjadi Menteri Sosial, pada sidang kabinet dikatakan, dan Bapak Presiden memerintahkan atau disepakatin, tidak ada pemberian bantuan sosial berupa barang, tapi berupa duit yang ditransfer kepada rekening penerima. Ya. Tapi apa yang terjadi belakangan ini? Beras. Bantuan sosial dilakukan berupa barang. Dan KPK, kalau tidak salah, telah menggeledah kantornya Ibu Risma. Dan Ibu Risma dengan tegas mengatakan dan dipersilahkan untuk dilakukan. Semoga KPK tidak tersandra dan melaksanakan kewajiban ini. Melaksanakan proses ini. Kalau memang ada kesepakatan tidak berupa uang, kenapa ada bantuan sosial berupa beras, berupa barang? Berarti ada pelanggaran di situ, ada pelanggaran hukum di sini. KPK harus menegakkan hukum. Itu mungkin. Ya berarti kalau pemilu ulang, paslon 02 nggak ikut ya? Ada dua. Kalau misalnya putusan MK-nya adalah pemilu ulang dengan mendiskualifikasi 02, tentu tidak ikut. Ya. Tapi kalau misalnya putusan MK mengatakan mendiskualifikasi 02 Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sebagai mendiskualifikasi ini sebagai calon wakil presiden, tidak tertutup kemungkinan Prabowo harus memilih calonnya yang lain. Mengganti calon yang lain. Dan ini mungkin ya kita harus fair lah. Ya, betul. Seperti harus diingat, harus disampaikan. Kita tidak benci dengan Prabowo. Kita tidak benci dengan Gibran. Yang kita mau adalah penegakan hukumnya. Ya. Jangan kita kangkangin ini hukum untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Dan Bapak Presiden pun harus menyadari ini. Karena ini mengingat apa? Ini sejarah. Apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden merupakan sejarah yang akan tercatat selama Republik ini terjadi. Atau selama dunia ini terjadi. Sama halnya dengan sejarahnya Lenin, gimana kita tahu. Sejarahnya Ronald Reagan kita tahu sebagai presiden. Sejarahnya Bung Karno kita tahu. Sejarahnya B.J. Habibie kita tahu. Dan wakil-wakilnya kita tahu. Sejarahnya Gus Dur bagaimana. Sejarahnya Pak SBY bagaimana. Sejarahnya Ibu Mega bagaimana. Janganlah kiranya sejarahnya Bapak Jokowi sebagai presiden berbuah hal yang negatif. Kita menginginkan semua presiden ini dihormati oleh rakyatnya. Oleh karenanya kita memohon kepada Bapak Presiden untuk tetap berdiri atas nama rakyat. Bukan berdiri atas nama rakyat tertentu, tapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Mengingat dia sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Jadi harus berdiri dia di atas kepentingan rakyat, bukan berdiri di atas kepentingan golongannya atau keluarganya atau apalah namanya itu. Kira-kira Petisi Brawijaya itu yakin nggak hakim konstitusi yang akan mengadili nanti bisa berbuat seperti yang memenuhi rasa keadilan masyarakat itu? Ya, kita harus optimis. Kita tidak boleh berburuk sangka terhadap siapapun. Kita tidak boleh pesimis terhadap sesuatu. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus optimis akan ada hasilnya. Demikian juga dengan petisi Brawijaya saat ini. Sangat optimis Mahkamah Konstitusi akan memproses menangani perkara yang diajukan oleh paslon 01 ataupun paslon 03 sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan konstitusi,
yang akan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ya, seandainya rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi di sidang Mahkamah Konstitusi, Ya, apa yang akan dilakukan oleh ya kita akan lihat proses lebih lanjut. Ya seperti yang dibilang oleh para guru besar dari UGM, akan ada peradilan rakyat. Kita tidak mau ini terjadi. Kita tidak mau. Saya bukan tokoh masyarakat. Saya tidak punya fans masyarakat, saya tidak punya aliran, saya tidak punya ini. Saya hanya orang biasa, ya sebagai inisiator daripada petisi Brawijaya, yang mengharapkan tujuan kami adalah penegakan demokrasi. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang saudara sampaikan tadi, apabila rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Ya, kita seperti yang dibilang oleh para guru besar yang dari UGM, kita tidak mau ada peradilan rakyat. Karena itu yang rugi adalah masyarakat kecil, dan mungkin yang punya uang, bisa aja pergi dari republik ini untuk sementara waktu, untuk menghindari. Tapi kita tidak maulah terulang tahun 1998. Itu kita tidak mau terulang. Ini yang harus kita wanti-wanti kepada bapak-bapak, para pejabat-pejabat tinggi negara ini, para tokoh-tokoh politik, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Itu yang sangat kita inginkan. Ya kan gitu. Ya. Jadi yang kita mau sampaikan sekarang juga, kiranya masyarakat dapat bersatu untuk memberikan pendapat yang disebut dengan sahabat pengadilan. Ya kan gitu loh, menyampaikan secara bersama-sama kepada Mahkamah Konstitusi, ini loh rasa kekhawatiran kami, ini loh pendapat kami, ini loh apa kami, kira-kira begitulah. Jadi kalau bisa simpulkan ya, sekarang ini petisi Brawijaya akan berjalan di rel garis moral ya. Tetap mendorong itu dengan rasa optimis bahwa keadilan dan demokrasi Indonesia itu bisa terwujud lebih baik daripada yang sekarang ya. Ya, harapan kita begitu. Ya, jadi sekaligus mengkoreksi proses yang terjadi sekarang ini. Nah, petisi Brawijaya dengan tegas saya sampaikan, petisi Brawijaya akan terdepan penegakan demokrasi dan hukum di Republik ini. Ya, sekarang ini untuk penutup nih, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat umum terhadap kondisi kita hari ini? Masyarakat umum adalah satu, mari kita bersama-sama menegakkan demokrasi. Mari kita bersama-sama mengawal negara ini ke arah yang lebih baik. Mari kita bersama-sama menjalin persatuan, jangan sampai rasa persatuan kita terbelah karena kepentingan sesaat. Bagi yang merasa berpihak kepada Bapak Prabowo sebagai pemenang, mari kita sepakatin bahwa apa yang terjadi saat ini, baik itu proses hak angket, baik itu proses hukum di MK, kita lihat secara positif. Jangan kita hakimin mereka itu yang melakukan suatu kegiatan adalah suatu yang lain-lain. Ya. Itu yang kita harapkan. Harapan kita, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan perkara ini yang sedang diajukan oleh 01 dan 03 secara adil, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Itu yang mau kita sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Posan. Terima kasih. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan ya. Siap, terima kasih. Ya, tadi kita baru berbicara panjang lebar, tinggi rendah dengan Pak Posan Situmorang, inisiator petisi Brawijaya. Dari perbincangan tadi kita bisa melihat bagaimana sikap optimisme dari petisi Brawijaya untuk mengawal demokrasi kita hari ini, dan juga sekaligus kita mengkoreksi, mendorong koreksi yang dilakukan oleh elemen masyarakat sipil lainnya. Nah, dari situ juga kita bisa melihat bahwa petisi Brawijaya berpandangan positif terhadap apapun yang dilakukan oleh perangkat hukum kita maupun para politisi di DPR untuk menggiring hak angket, untuk mengkoreksi, untuk memberikan respon terhadap proses pemilu 2024 ini. Ya, semoga apa yang disampaikan Pak Posan Situmorang selaku inisiator petisi Brawijaya ini bisa mendapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang menegakkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. Merdeka!